Di konstitusi kita jelas, ada tap MPR-nya jelas, bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya. Saya gebuk detik itu juga. Saya ketemu Luhut Panjaitan yang omnya ditangkap karena terlibat Gestapo, ya, dan Benny Murdani harus mengatakan, ya sorry, ini aturan berselingkungan, om lu gua tangkap juga, kira-kira begitu. Dia bilang pada saya. Nah, di situ saya ketemu anaknya Aidit, anaknya Nyoto, anaknya siapa lagi selain anaknya Pak Agus dan adik perempuannya, saya ketemu semua. Oke, everything was running well waktu itu. Beredar foto sejumlah anggota PKI berpose angkat senjata bersiap perang. Berikut faktanya. Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Faktanya. Isu Partai Komunis Indonesia atau PKI masih hangat selalu dibahas, terutama menjelang masuk bulan September. Seperti misalnya, beredar sejumlah foto memperlihatkan beberapa orang menggunakan masker berlogo Palu dan Arit. Mereka berpose dengan mengangkat senjata di suatu tempat seperti di sebuah hutan. Muncul anggapan bahwa mereka adalah sejumlah penganut paham komunis di Indonesia atau PKI. Muncul anggapan bahwa mereka adalah sejumlah penganut paham komunis di Indonesia atau PKI adalah akun Facebook Mona Lisa Felix Montoya yang turut mengunggah sejumlah foto tersebut. Dia mengatakan bahwa mereka itu ikut-ikutan apa karena memang tidak paham sejarahnya atau apa memang anak cucunya para PKI. Begitulah tulis akun Mona Lisa Felix Montoya pada Minggu 31 Mei kemarin. Unggahan ini ramai direspon warganet terdiri dari 527 emoticon, 104 komentar, dan 259 kali dibagikan. Berikut adalah jumlah komentar yang muncul. Aparat keamanan menang-menang baik. Begitulah tulis akun Facebook Meti Sukmawati pada minggu kemarin. Makanya habisi PKI dari induk sampai keturunannya daripada akhirnya bersemi kembali. Itulah tanggapan dari Susanto Dari. Sementara, akun Olit Roses pada Minggu 31 Mei menuliskan, mereka sudah berani menampakkan diri berarti mereka sudah siap. Sebelumnya kabar mengejutkan datang dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada tahun 2017 silam. Dalam acara silaturahmi para jenderal dan purnawirawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyebut adanya oknum dari instansi di luar militer yang akan mendatangkan 5.000 senjata ilegal dari Cina. Dalam melakukan aksinya, kata Gatot Nurmantio, institusi itu disebutkan telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Dia menyebut ada jenderal nakal yang berusaha membantu mendatangkan senjata ilegal. Oleh karena itu, pihaknya pun siap melakukan pengawasan. Data intelijen dari pihaknya adalah akurat, sebut Gatot pada Jumat 22 September 2017 lalu. Menanggapi kabar tak sedap itu, Menko Polhukam Wiranto langsung memberikan penjelasan di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Minggu 24 September 2017. Ia memandang langkah ini perlu untuk meredam situasi di tengah memanasnya isu kebangkitan PKI juga menjelang Pilpres 2019 mendatang. Menurut Wiranto, pemesanan 5.000 pucuk senjata itu tidak terkait dengan kondisi keamanan negara saat ini. Isu itu muncul lantaran belum rampungnya komunikasi antar instansi. Namun begitu dia mengaku ada pemesanan senjata ke PT Pindad sebanyak 500 pucuk, bukan seperti yang disampaikan Jenderal Gatot, yakni 5.000 senjata. Setelah dikonfirmasi, Kepala Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen, bukan 5.000 pucuk dan bukan standar TNI. Begitulah jelas Wiranto. Lantaran spesifikasinya yang bukan berstandar tentara, izin pengadaan senjata pun hanya dilayangkan kepada Mabes Polri dan bukan kepada TNI. Karena itu, kata Wiranto, prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden Jokowi. Dari penjelasan ini, diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu tersebut, ujar Wiranto.
Tokoh NU mengatakan, tanda-tanda bangkitnya PKI sudah banyak. Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji A'am Wahib Wahab Hasbullah, menilai tanda-tanda kebangkitan PKI di Indonesia sudah banyak. Salah satunya munculnya narasi bahwa PKI adalah korban masa lalu dan adanya ajakan untuk berdamai dengan PKI. Dan memang tanda-tanda bangkitnya komunisme sudah banyak. Kita bisa melihat yang pertama ada beberapa ormas itu di belakangnya, itulah tanda-tandanya. Begitulah kata A'am dalam diskusi daring komunisme dan arogansi oligarki di balik RUU haluan ideologi Pancasila. Yang kedua adalah wacana minta maaf kepada PKI atau PKI dianggap sebagai korban. Hal itu adalah tanda-tanda bahwa PKI memang sedang bangkit. Ketiga, terus ada wacana adu domba antar ormas Islam. Istilahnya ada ormas Islam yang diangkat, ada ormas Islam yang dijatuhkan. Atas dasar itu, dia mengajak semua elemen masyarakat untuk kembali ke falsafah negara yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, yakni Pancasila. Namun ia sepakat dengan pengurus Mas Yumi Reborn, Dr. Ahmad Yani, bahwa Pancasila tidak boleh dijadikan undang-undang, yakni RUU haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Maka itu, marilah kita semua bersama-sama berjuang untuk mengembalikan kiblat ini ke falsafah negara. Semua kalangan, semua unsur dari masyarakat, para ulama, para habib, ayo berjuang agar negara kita betul-betul selamat. Lebih tegas lagi, dia lebih setuju jika umat Islam kembali saja ke kiblat dalam berbangsa dan bernegara, yakni kesepakatan pendiri bangsa dalam Piagam Jakarta. Dan memang, kesepakatan yang harus kita bela-bela mati-matian adalah kesepakatan Piagam Jakarta pada 2 Juni 1945. Disitulah sebenarnya kesepakatan yang terjadi pada saat sidang BPUPKI. Disitulah sebetulnya kita sebagai umat Islam, khususnya, dan tokoh-tokoh lain sependapat bahwa awalnya. A'am juga menyoroti bahwa saat ini sudah banyak kampus yang menjadi lahan subur tumbuhnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal itu menurut dia harus diperangi agar ideologi bangsa tetap terjaga. Di mana saat ini banyak sekali kampus yang memberikan lahan yang luas kepada mahasiswa untuk berpikir kritis. Kalau dulu kampus benar-benar untuk menggali ilmu dan jika sekarang banyak digunakan untuk tumbuhnya paham-paham yang sebetulnya tidak sesuai dengan Republik Indonesia. PKI sebagai korban dalam Wikipedia, peneliti mengatakan, itu sesat dan pembodohan. Peneliti Gerakan Komunis Hadi Nur Ramadan menyesalkan informasi tentang PKI di Wikipedia yang keliru dan menyesatkan masyarakat, terutama kepada generasi muda. Pasalnya, dalam laman tersebut disebutkan bahwa korban pembantaian tahun 1965 adalah orang-orang yang menjadi bagian dari PKI. Dia sangat menyesalkan situs Wikipedia sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang banyak dirujuk masyarakat malah seperti itu. Pihaknya juga melihat nuansa politis dan keberpihakan sangat jelas serta pembodohan ke masyarakat. Demikian kata Hadi. Direktur Yayasan Tamadun ini menuturkan, jika informasi tersebut tidak dirubah, maka Wikipedia telah melakukan pembodohan kepada masyarakat. Wikipedia harus kembali kepada situs yang menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Dia juga meminta kepada Wikipedia meralat tulisan tersebut agar berimbang, sebab jika PKI disebut korban, maka sangat biasa. Jika berbicara korban, umat Islam jugalah korban. NU, Muhammadiyah, aktivis PII, yaitu pelajar Islam Indonesia juga menjadi korban. Bahkan mereka bukan hanya melakukan kudeta di tahun 1965, tetapi juga di tahun 1948, 3 tahun setelah kemerdekaan. Kala itu masyarakat Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan perlawanan agresi Belanda, namun ditikam dari belakang oleh PKI dengan cara melakukan kudeta dan pembantaian. Inilah yang dikatakan siapa yang harusnya menjadi korban. Fakta sejarah PKI diubah lewat Wikipedia. Warganet mengatakan, waspada pemutarbalikan sejarah. Fakta sejarah peristiwa G30 SPKI telah dirubah oleh seseorang melalui artikel di Wikipedia. Hal itu diindikasikan untuk mengaburkan kebiadaban yang dilakukan oleh PKI di Indonesia. Dalam artikel Wikipedia dengan judul Pembantaian di Indonesia 1965-1966, memiliki pesan jika PKI adalah korban berdasarkan informasi yang diunggah oleh akun @cherryping_. Artikel itu diedit sekitar 2 bulan yang lalu. Dalam artikel tersebut ditulis jika pembantaian di Indonesia tahun 1965-1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya gerakan 30 September atau G30 SPKI di Indonesia.
Diperkirakan lebih dari 1,5 juta orang dibantai dan lebih dari 1 juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru. Partai Komunis Indonesia atau PKI dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto. Berbagai tanggapan dilontarkan para pengguna Twitter. Bagi mereka ini merupakan langkah para simpatisan komunisme di Indonesia yang mereka rata-rata menyayangkan hal tersebut. Seperti salah satu akun @penafsir. Orang PKI sudah edit Wikipedia, pemerintah apakah tidak tahu? Di mana di dalam artikel Wikipedia disebutkan yang bersalah bukanlah PKI, tetapi PKI adalah korban. Beda sekali dari fakta sejarah dan kurikulum. Yang salah menurut artikel ini adalah TNI AD, Soeharto, Muhammadiyah, dan NU. Begitulah cuitan dari @hari_mawon.